Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Dr. Muhammad Fadli Fahmi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 17 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memahami kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam yang akan dipaparkan oleh next. Langsung Muhammad Setio Pandu Febrianto dengan 3 NIM belakang 004 dan juga saya Dina Nurdianti dengan NIM belakang 608 dan Valerian Jafir Pratama dengan NIM belakang 185. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, latar belakang. Menurut Mirafor dan Iqbal pada tahun 2012, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup larangan riba, keadilan sosial, dan redistribusi kekayaan melalui zakat. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil dan merata, dengan menegakkan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap transaksi ekonomi. Siddiqui pada tahun 2006 juga menambahkan bahwa ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan menekankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Next. Satu, implementasi hukum dan efektivitas prinsip-prinsip ekonomi Islam. Next. Implementasi suku di Indonesia. Suku atau obligasi syariah adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana pemegang suku memiliki bagian dari aset yang mendasarinya dan menerima bagian hasil yang dihasilkan aset tersebut. Penerbitan suku di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 pada tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN yang memungkinkan pemerintah perusahaan swasta untuk menerbitkan suku sebagai sumber pembiayaan yang halal dan sesuai prinsip syariah. Adapun beberapa suku yang telah diterbitkan di Indonesia. Satu, suku negara. Dua, suku korporasi. Suku retail. Empat, suku negara. Dan terakhir, lima, suku moderator. Next. Aktivitas prinsip-prinsip ekonomi Islam dan suku. Pertama, keadilan dan kesetaraan, prinsip bagi hasil. Suku didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi secara adil antara penerbit dan pemegang suku. Dua, selanjutnya pembagi risiko. Suku memungkinkan pembagian risiko antara penerbit dan investor. Dua, transparansi dan akuntabilitas. Larangan keuangan yang akurat. Penerbit suku wajib menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Pengawasan syariah. Penerbitan suku diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa semua transaksi dan penggunaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Tiga, keberlanjutan. Pembiayaan proyek produktif. Suku digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang produktif dan berkelanjutan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Investasi yang bertanggung jawab. Dengan menghindari investasi dalam sektor-sektor yang tidak sesuai dengan syariah, seperti alkohol, perjudian, dan riba. Cukup mendorong investasi yang bertanggung jawab dan beretika. Next. Dua, analisis kasus implementasi suku atau obligasi syariah ke dalam sistem ekonomi modern yang didominasi oleh praktik kapitalis. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada tantangan implementasi sukuk dalam ekonomi kapitalis. Yang pertama, persaingan dengan obligasi konvensional. Imbal hasil. Obligasi konvensional menawarkan imbal hasil tetap menarik bagi investor yang mencari kapasitas pendapat, likuiditas. Likuiditas pasar untuk obligasi konvensional lebih kuat, lebih liquid dibandingkan sukuk, membuat investor lebih mudah untuk menjual obligasi konvensional. Yang kedua, kepatuh syariah, kompleksitas struktur. Sukuk harus mematuhi struktur syariah yang kompleks, seringkali melibatkan banyak pihak untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Terus pengawasan syariah memerlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah yang tidak selalu tersedia atau dipahami dengan baik di pasar keuangan yang didominasi oleh praktik kapitalis. Yang ketiga, penerimaan pasar. Pemahaman investasi banyak investor di pasar kapitalis yang mungkin kurang familiar dengan prinsip-prinsip dan struktur sukuk sehingga membutuhkan edukasi tambahan. Terus kepercayaan, membangun kepercayaan terhadap produk keuangan syariah di pasar yang didominasi oleh produk konvensional bisa menjadi tantangan. Terus lanjut di sini strategi untuk meningkatkan implementasi sukuk dan ekonomi kapitalis. Yang pertama edukasi dan peningkatan kesadaran. Program edukasi mengadakan program edukasi untuk investor dan perusahaan mengenai manfaat dan struktur sukuk. Kampanye kesadaran, meningkatkan kesadaran melalui kampanye media dan seminar yang menjelaskan keunggulan investasi syariah. Yang kedua, pengembangan pasar, peningkatan likuiditas, mengembangkan pasar sekunder untuk sukuk agar lebih liquid, memudahkan proses jual beli. Diversifikasi produk, menciptakan berbagai jenis sukuk yang menarik bagi berbagai tipe investor, seperti sukuk hijau untuk proyek ramah lingkungan. Yang ketiga, kerjasama internasional, kolaborasi dengan lembaga keuangan global, bekerja sama dengan lembaga keuangan global untuk meningkatkan penerimaan dan pemahaman tentang sukuk. Pengawasan dan regulasi, mengadopsi regulasi yang mendukung penerbitan sukuk dan memastikan pengawasan syariah yang efektif dan di pasar global. Terus di sini ada manfaat implementasi sukuk dalam ekonomi kapitalis. Yang pertama, diversifikasi investasi. Sukuk menawarkan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan peluang diversifikasi bagi investor yang ingin menghindari riba dan gharar. Yang kedua, pembiayaan proyek produktif. Dana yang diperoleh dari sukuk sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif dan berkelanjut, seperti infrastruktur dan layanan publik yang memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian. Yang ketiga, inklusi keuangan. Sukuk dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan keyakinan agama, menarik lebih banyak investor ke pasar keuangan formal. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada contoh studi kasus. Contoh studi kasus yang kami ambil adalah penerbitan sukuk global oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang strategis dengan menerbitkan sukuk global dan mendapat sambutan positif dari investor internasional. Sukuk ini dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur penting di Indonesia, seperti bangunan jalan raya, jembatan, dan juga fasilitas publik lainnya. Penerbitan ini tidak hanya memberikan solusi pembiayaan bagi pemerintah, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam pasar keuangan global yang kompetitif. Next. Meskipun sukuk sendiri bersaing dengan obligasi konvensional, sukuk global yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berhasil menarik minat investor. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik suku itu tersendiri yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti berbasis pada kepemilikan aset dan pembagian keuntungan yang adil, yang memberikan diversifikasi portofolio yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Respon positif ini menunjukkan bahwa suku dapat menjadi instrumen keuangan yang kompetitif di pasar global, meskipun didominasi oleh praktik kapitalis. Keberhasilan penerbitan suku global oleh pemerintah Indonesia tidak lepas dari beberapa strategi kunci, seperti satu, transparansi penggunaan dana, kepatuhan syariah, dan juga manajemen resiko yang efektif. Penerbitan suku yang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur penting ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang riba dan mengajak umat untuk bertransaksi secara adil dan juga produktif. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yataqabbahu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innama bay'u mislu riba wa akhalallahu al-bay'a wa harama riba. Faman ja'ahu mindahu riba fantaha lahu masalafah wa amruhu ila Allah wa man adam faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Next, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau terserah pada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha seorang pekerja yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih dan penipuan dan sumpah palsu. Dari studi kasus ini menunjukkan bahwa penerbitan suku global oleh pemerintah Indonesia berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem ekonomi modern. Penerbitan suku ini tidak hanya memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor global melalui transparansi dan kepatuhan syariah. Dengan menghindari riba dan memastikan penggunaan dana yang adil dan produktif, suku ini berperan penting dalam pembiayaan proyek infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Ini. Ya. Kesimpulan dari presentasi kami adalah bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, keadilan distributif, dan zakat memberikan landasan etis dan moral yang kuat untuk aktivitas ekonomi. Penerapan instrumen keuangan syariah seperti suku di Indonesia telah membuktikan bahwa prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan secara efektif dan dalam konteks modern. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan ekonomi, kita tidak hanya mencapai kesejahteraan materi, tetapi juga spiritual dan juga sosial. Kami berharap penerapan prinsip-prinsip ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami selama presentasi ini. Kami berharap paparan yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari dan juga sistem keuangan modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.